Dialog publik yang diadakan TVRI Semarang pada tanggal 26 Oktober 2021 menghadirkan Bapak Kepala Desa Berkasintir Bapak Edi Nugroho juga. Selamat menikmati guys. Informasi kepada masyarakat ini kan sangat penting sehingga tidak menimbulkan adanya miskomunikasi begitu. Nah, upaya apa yang dilakukan dari desa? Untuk transparansi kepada publik khususnya masyarakat itu saya publikasi melalui burner MMT dan juga melalui akun media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook, dan juga grup-grup WA yang ada di warga kami, seperti itu. Baik, kalau dari Kadirojo sendiri setiap bulan ada stok beras untuk masyarakat 3 ton. Kita bagikan kepada masyarakat, sumbernya itu dari perusahaan, dari hasil bengkok saya, karena memang dari awal saya jadi kepala desa, niatan saya untuk masyarakat. Hasil bengkok saya berikan lagi kepada masyarakat. Luar biasa. Saya kembalikan lagi. Ya. Itu setiap bulan ada stok beras untuk masyarakat 3 ton. Kita bagikan kepada masyarakat, sumbernya itu dari perusahaan, dari hasil bengkok saya, karena memang dari awal saya jadi kepala desa, niatan saya untuk masyarakat. Hasil bengkok saya berikan lagi kepada masyarakat. Luar biasa. Saya kembalikan lagi. Ya. Itu 3.000 ton itu untuk seluruh. Jadi seorang kepala desa itu mau memperkaya diri atau mau mengabdi kepada masyarakat. Kalau memperkaya diri menurut saya salah jurusan. Karena abdi masyarakat itu betul-betul pembantu masyarakat. Jadi visi utama, buatlah masyarakat itu bahagia, masyarakat sejahtera. Jadi jangan sampai menjadi kepala desa hanya memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk memperkaya diri sendiri. Jadi sasaran utama saya, masyarakat harus diperhitungkan nomor 1, dipikirkan nomor 1. Sehebat-hebatnya pemimpin tidak didampingi oleh prajurit-prajurit yang hebat. Jadi saya bersyukur perangkat saya, alhamdulillah semua hebat. Jadi visi saya, misi saya, tanpa adanya perangkat-perangkat saya dan juga pengurus-pengurus BUMDes yang ada, itu saya mustahil untuk berjalan. Intinya jangan sama salah jurusan. Iya, salah jurusan. Ada 58. Ada 58. Jadi seorang kepala desa itu mau memperkaya diri atau mau mengabdi kepada masyarakat. Kalau memperkaya diri menurut saya salah jurusan. Karena abdi masyarakat itu betul-betul pembantu masyarakat. Jadi visi utama, buatlah masyarakat itu bahagia, masyarakat sejahtera. Jadi jangan sampai menjadi kepala desa hanya memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk memperkaya diri sendiri. Jadi sasaran utama saya, masyarakat harus diperhitungkan nomor 1, dipikirkan nomor 1. Sehebat-hebatnya pemimpin tidak didampingi oleh prajurit-prajurit yang hebat. Jadi saya bersyukur perangkat saya, alhamdulillah semua hebat. Jadi visi saya, misi saya, tanpa adanya perangkat-perangkat saya dan juga pengurus-pengurus BUMDes yang ada, itu ada 58. Ada 58. Dari total ada berapa keluarga? Ada berapa kakak di Kakak 2.560. Baik, artinya memang persentasenya sangat rendah ya Pak ya? Iya, jadi saya memang benar-benar selektif. Karena kalau masyarakat sebenarnya itu maunya ya diberi semua. Iya. Akan tetapi kita harus jeli, harus pandai-pandai mensikapi. Karena nanti bila mana kita tidak detail dalam pemberian, itu akan menimbulkan kesenjangan juga. Itu kita lihat benar-benar secara faktor kebutuhan. setiap bulan ada stok beras untuk masyarakat 3 ton. Kita bagikan kepada masyarakat, sumbernya itu dari perusahaan, dari hasil bengkok saya, karena memang dari awal saya jadi kepala desa, niatan saya untuk masyarakat. Hasil bengkok saya berikan lagi kepada masyarakat. Luar biasa. Saya kembalikan lagi. Ya. Itu setiap bulan ada stok beras untuk masyarakat 3 ton.
kita bagikan kepada masyarakat, sumbernya itu dari perusahaan, dari hasil bengkok saya, karena memang dari awal saya jadi kepala desa, niatan saya untuk masyarakat. Hasil bengkok saya berikan lagi kepada masyarakat. Luar biasa. Saya kembalikan lagi. Iya. Itu 3.000 ton itu untuk seluruh informasi kepada masyarakat ini kan sangat penting sehingga tidak menimbulkan adanya miskomunikasi begitu. Nah, upaya apa yang dilakukan dari desa? Untuk transparansi kepada publik, khususnya masyarakat, itu saya publikasi melalui banner-banner MMT dan juga melalui akun media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook, dan juga grup-grup WA yang ada di warga kami, seperti itu. Baik, kalau dari Kadirejo sendiri seperti apa, Pak Riyadi? Untuk transparansi tadi, Ya, bentuk transparansinya. hampir sama yang kita lakukan seperti tadi yang disampaikan dari Pak Heri. Jadi di samping tadi yang disebutkan Pak Heri, kita juga setiap kali ada proyek-proyek pembangunan misalkan itu kita kasih prasasti. Jadi supaya warga tahu ketika di situ ada pembangunan nominalnya berapa, terus untuk apa, cek panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi bentuk transparansi kita bukan hanya sekedar tulisan, tapi juga real meminta pada warga untuk ayo bareng-bareng kita awasi kan gitu. Jadi motonya perencanaan bersama, pelaksanaan bersama, dan juga pengawasannya pun bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita welcome pada semua masyarakat untuk bagaimana yuk bangun bisa bareng-bareng kan gitu. Dengan adanya dana desa ini untuk membangun desa lebih maju gitu. Yuk bangun desa bareng-bareng gitu ya. Mulai dari tahap awal sampai dengan tahap pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama. Betul. Baik, sudah ada yang bergabung di sini. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lucy di Iya. Desa Wonoyoto, Kabupaten Semarang. Oke, dari Wonoyoto nggih. Monggo Ibu bertanya kepada siapa, monggo Pertanyaan silakan. saya, untuk dana desa itu apakah bisa untuk pemberdayaan seperti UKM? Karena kami punya usaha kreativitas dari bahan limbah-limbah pabrik seperti keset, bros, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lucy dari Wonoyoto. Pak Sugiarso, ini apakah dana desa ini juga dipergunakan untuk pemberdayaan seperti UMKM gitu ya? Monggo, Bapak. Jadi tadi sempat disinggung oleh Pak Kadis ya. Jadi memang dana desa itu diatur penggunaannya di peraturan Menteri Keuangan gitu. Bisa untuk pembangunan infrastruktur fisik gitu ya, dan pemberdayaan manusia. Nah, untuk detailnya diserahkan tadi ke masing-masing desa ya untuk mengatur melalui musyawarah tadi ya, berapa persen yang untuk pemberdayaan, berapa persen untuk pembangunan gitu. Tapi secara prinsip sangat, bahkan kemungkinan di era-era seperti ini malah yang utama untuk pemberdayaan gitu Pak. Iya, itu Pak. Iya. Baik, kemudian untuk capaian penyaluran dana dari KPPN ini sampai saat ini sejauh apa? Iya, kalau khusus untuk dana desa, Mas. Khusus untuk dana desa. Kalau dana desa sudah di Kabupaten Semarang untuk seluruh desa sudah 100% sudah tersalurkan. Sudah 100% tersalurkan. Termasuk dana desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai sudah 100% sampai dengan BLT bulan Desember, bulan ke-12. Untuk tahun ini sudah selesai. Dan kami berharap ya, KPPN berharap memang harusnya seperti itu ya, ada percepatan gitu. Karena masyarakat penerima manfaat ini memang butuh istilahnya pencairan dana misalkan ya untuk BLT kah, untuk pemberdayaan itu memang sebaiknya secepat mungkin kegiatan itu bisa diselesaikan. Baik. Kemudian kalau terkait dengan dana alokasi khusus yang fisik ini. Iya, memang dana transfer ada 2 yang dikelola oleh KPN Semarang, yang satu perbaikan ya, jadi ini perbaikan mekanisme. Jadi kami juga sering mengejar-ngejar nih, terutama terkait dengan ini kondisi penyalurannya seperti apa. Jadi memang Kabupaten Semarang itu termasuk kalau di Jawa Tengah nomor 2 terbagus, tercepat lah untuk penyaluran dana desa. Untuk BLT, untuk non BLT pun sudah 100% sampai dengan Oktober. Jadi luar biasa ini.
apresiasi. Dan kami terus mendorong desa-desa ini tidak hanya kami menyalurkan melalui rekening kas negara sampai ke rekening desa, tetapi menggunakannya juga kami pantau. Jadi ada aplikasi yang mereka nanti mengunggah capaian outputnya gitu. Ya. Gitu. Baik. Kemudian terkait dengan ketentuan dan persyaratan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Heru, sebetulnya untuk pencairan dana desa ini ketentuan dan juga persyaratannya apa saja, Pak? Ya itu kalau dulu sebelum tahun 2021 itu pencairan dana desa itu kan dibagi menjadi 3 tahap. Ya, ini 20, 40, 40. Sekarang kan dibalik 40%, 40%, 20. Itu perintah langsung dari Pak Presiden. Dan tadi disampaikan oleh beliau Pak Sudiarso bahwa di tahun ini mekanismenya berubah. Jadi penyaluran dana desa dari pusat lewat KPPN 2 Semarang itu langsung masuk ke rekening desa. Kalau dulu masuk ke rekening daerah, rekening umum daerah, 1 minggu harus dicairkan ke rekening desa. Sekarang enggak, daerah hanya mencatat. Nah itu kan butuh proses persyaratan. Persyaratan oleh desa itu harus dicukupi. Ya untuk penyaluran pertama 40% itu harus ada peraturan desanya, kemudian laporan tahun yang lalu itu paling tidak 75%, fisiknya penyerapannya 50% dan sebagainya. Jadi ketentuan-ketentuan penyaluran ini kami yang mengampu desa, kami perhatikan dari perintah beliau Pak Sudiarso KPPN 2 sebagai kepenyanaan Menteri Keuangan. Dan alhamdulillah kami selalu adakan bintek, selalu kami adakan kerjasama koordinasi yang matang, dan tiap-tiap desa ini bagus karena itu ada aplikasi OMSPAM. Ya, OMSPAM itu Online Management Sistem Perbendaharaan Administrasi Negara. Itu merupakan syarat mutlak untuk pantauan dari beliau. Ini sudah sejauh mana, pencairan sebaru mana, setelah pencairan penyalurannya bagaimana, itu terpantau oleh beliau. Jadi kami dorong untuk itu, dan bahkan dari 208 desa tahun kemarin kita 21 desa dapat alokasi kinerja. Alokasi kinerja itu dapat tambahan 2,5% dari alokasi dana desa yang ada. Nah ini kami dorong. Jadi begitu dana desa masuk ke rekening desa, begitu masuk tidak boleh lebih dari 15 hari. Begitu tampak harus kerjakan. Jangan menunda, disimpan dulu sampai 1 bulan, 2 bulan, itu tidak boleh. Nanti dapat free kick dari beliau karena termonitor oleh Pak Sudiarso. Makanya ini desa luar biasa. Alhamdulillah ini sampai detik ini apa yang disampaikan oleh beliau betul ya. Penyalurannya sudah 100%, sudah beberapa waktu yang lalu. Kemudian pencairan BLT, bantuan langsung tunai dana desa, ini tahun bulan September ini sudah 208 desa semua tersalurkan ke keluarga penerima manfaat. Bulan ini sudah 150 lebih. Jadi saya bersyukur. Jadi kompetensinya perangkat desa, SDM-nya ini sekarang luar biasa, Pak. Jadi kami memilih kepala desa itu kami adakan tes dengan pihak ketiga, dengan Undi, dengan UKSW, dengan Undare, sehingga memang SDM-nya luar biasa. Begitu masuk dia udah tahu bagaimana mengoperasionalkan ini, Word, Excel dan sebagainya luar biasa. Kabupaten mungkin pemilihan perangkat desa yang sistem itu mungkin baru Kabupaten Semarang lain masih dipilih oleh kecamatan. Ya. Mungkin sedikit menambahkan Mas Lil ya. Ini tepat banget ini kita melalui TVRI ya, ini supaya masyarakat luas juga paham gitu, masyarakat desa maupun ini juga paham bahwa ada dana desa yang dikelola ya, ini akuntabilitasnya kan terjaga dan bisa dimonitor oleh masyarakat langsung. Nah ini saat tepat ini TVRI. Bagaimana masyarakat bisa memantau secara langsung mulai dari alokasi dana desa secara keseluruhan, kemudian alokasi untuk setiap aspek-aspek yang ada di dalam desa melalui apa ini, Pak? Kalau kami, kalau KPPN itu sebenarnya berhubungannya hanya dengan Badan Keuangan Daerah ya, Pemda. Nah, Dispermades. Nah, selebihnya itu antara Dispermades dengan desa itu mereka. Kami sebenarnya tidak, hanya sekali-sekali kami monitoring terkait misalkan ada dari
kantor wilayah kami, pimpinan ataupun dari kantor pusat yang minta didampingi untuk sampai ke desa, kami KPPN baru boleh. Nah, saya mengatakan tadi ini saat tepat gitu ya, edukasi kepada masyarakat desa bahwa mereka sebagai objek ya di desa itu harus ikut memantau penggunaan dana desa itu, karena saya dengar itu tidak hanya untuk infrastruktur kan dana desa, hanya juga untuk pemberdayaan masyarakat. Makanya tepat sekali kalau di TVR ini bisa tayang, mungkin banyak warga yang baru tahu gitu ya. Seperti tadi kepala desa baru tahu, oh ada KPPN yang apalagi masyarakat desa kan, mungkin banyak yang nggak tahu ada dana desa gitu. Ya, jadi ketika kita lihat di Jawa Tengah, saya juga melihat itu ada beberapa mungkin sedikit dan tidak terjadi semoga di wilayah KPPN Semarang 2 begitu ya. Ada perangkat desa yang menyelewengkan dana desa. Nah, ini kan terjadi karena mungkin kurangnya pengawasan, karena masyarakat itu tidak memonitor secara langsung begitu. Nah, kalau dari KPPN dan juga dari Dispermades ini seperti apa, Pak Sugiyarso dulu mungkin? Iya, kalau kami berharap setiap kegiatan yang dibiayai dana desa itu ada musyawarahnya dengan tokoh-tokoh ya, untuk penggunanya seperti apa. Kemudian setelah putus keluar alokasi juga harus ada pemberitahuan gitu, entah proyek apa, nilainya berapa, jumlahnya berapa. Ataupun kalau tidak, masyarakat mungkin yang melalui media massa seperti ini menanyakan gitu, Pak, dana desa, Pak Kades, dana desa tahun ini berapa? Sudah berapa ditarik? Realisasinya kemana aja gitu kan? Bisa ya. Kalau melalui aplikasi yang online seperti disebutkan oleh Pak Kadis tadi, kami saat ini memang membatasi hanya untuk satker ya, satker mitra KPPN ya, sebagai usernya, belum ke masyarakat luas. Tapi untuk media komunikasi atau penyebar luasan publikasi kami memang secara berkala memberikan, tapi angkanya global ya, tidak per desa. Baik Pak Heru, ada yang mau ditambahkan Bapak? Ya, memang untuk prestasi yang kita capai itu kita tidak serta-merta. Artinya bahwa pemerintah Kabupaten Semarang ini bekerja sama juga dengan inspektorat, bekerja sama dengan BPKP, ya bekerja sama dengan APH, aparat penegak hukum, dan mungkin ada juga dari universitas. Ini kita adakan fintech. Ya, fintech keuangan desa, fintech Siskudes. Siskudes itu sistem yang dipunyai oleh BPKP. Jadi pengawasan itu luar biasa dari beberapa sudut, dan juga prosesnya dana desa bisa turun itu juga di bulan Juni sampai September itu kan ada musyawarah desa, di mana nanti akhir tahun harus ditetapkan peraturan desa. Nah, di dalam musyawarah desa itu ada musyawarah dusun. Kemudian musyawarah desa nanti ditetapkan, yaitu direncanakan dalam APBD desa. Dana desa digunakan untuk apa? Prioritasnya dana desa itu digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Nah, memang saat ini kebanyakan desa ini masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Ya, tapi sebetulnya harapannya pemberdayaan itu juga diungkit, dikembangkan. Kami mendorong itu, misalnya BUMDesnya 2 ini luar biasa juga. BUMDesnya Pak Kadirojo ini kerjasama dengan pihak ketiga pasang desa digital. Beliau itu ada wisata desa, ada pengolahan sampah dan sebagainya. Ini bisa, dana desa bisa dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Heru atas penjelasannya. Jadi para pemirsa TVRI Jawa Tengah di sini juga bisa bergabung melalui interaktif di sini di 02467075000. Anda akan bisa langsung bertanya kepada Kepala KPPN Semarang 2. Kemudian Anda juga bisa bertanya langsung kepada Kepala Kadispermades. Kemudian kepala desa dari Desa Bergas Kidul dan juga Desa Kadirejo. Ini Anda bisa langsung bergabung di sini di 02467075000. Heru, terima kasih Pak Riyadi, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bapak Ketua KPPN Semarang 2. Luar biasa sekali kesempatan kita untuk bisa ngobrol pada sore hari ini. Banyak yang bisa kita dapatkan dari bagaimana pengelolaan dana desa, terutamanya untuk bisa membangun desa yang lebih baik. Tadi dari Pak Kadis menyebutkan harus aktif,
komunikatif, inovatif, dan juga kreatif. Demikian dialog publik pada sore hari ini. Saya Alwi Albam atas nama kerabat kerja yang tugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati acara kami selanjutnya dan sampai jumpa.